Puji Tuhan, salam sejahtera keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan seluruh yang menyaksikan Renungan 79 pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama salam revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Biar kiranya ini akan terus menjadi iman kita, doa kita. Kita akan terus berubah, kita akan terus berkarya, dan kehidupan kita dapat menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-19. Amsal 16 ayat yang ke-19 firman Tuhan berbunyi, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya memberi judul renungan congkak versus rendah hati. Bapak Ibu Saudara, menjadi sombong bukanlah hal yang sulit ya. Orang menjadi sombong itu sangat mudah untuk bisa dilakukan. Manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang tanpa melihat latar belakang. Kita dapat sombong tanpa melihat latar belakang kita, latar belakang yang kita miliki seperti apa. Kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan akan hal ini. Ini merupakan sesuatu yang berlawanan bagi orang percaya dan bagi dunia ini. Tidak sedikit kita temui orang-orang yang berlagak kaya, orang-orang yang berlagak sombong. Mereka menyombongkan apa yang mereka miliki tanpa mereka melihat latar belakang mereka seperti apa. Mereka tidak mau terlihat miskin, mereka tidak mau menjadi orang-orang yang rendah hati atau merendahkan diri mereka. Tapi ini adalah orang-orang dunia, orang-orang percaya, orang-orang yang mengatakan mereka adalah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Tidak seperti ini. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan lebih baik miskin dan rendah hati daripada kaya dan sombong. Tidak ada bedanya antara congkak atau sombong. Mereka sama-sama memperlihatkan keangkuhan diri. Sombong, congkak sama-sama memperlihatkan keangkuhan diri. Dan kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak. Jika Allah yang menentang, maka tidak ada yang dapat melawannya, tidak ada yang dapat menawarnya. Kita tidak bisa menawar bahwa saya ingin congkak atau kita melakukan hal-hal yang demikian ya Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dosa kesombongan atau dosa kecongkakan ini sangat ditentang oleh Allah. Kita akan melihat mengapa Allah menentang orang yang congkak. Yang pertama, karena kecongkakan membuat seseorang lupa diri. Lupa diri artinya dia lupa akan sumber berkatnya dari mana, lupa dari mana sumber berkat yang dia terima, lupa bahwa semuanya yang dia terima hanya karena kemurahan Allah, hanya karena anugerah Allah di dalam kehidupannya. Ini adalah orang-orang yang lupa diri. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita miliki, mau itu talenta kita, mau itu apapun yang menjadi kelebihan kita, kemampuan kita, kekayaan yang kita miliki sekarang, atau pekerjaan yang kita terima, kepintaran, pendidikan kita, itu semua adalah milik Allah. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, tidak ada yang dapat kita sombongkan. Allah memberikan semua berkat-berkatnya bukan untuk supaya kita
sombong, supaya kita mencongkakkan diri, memegahkan diri. Tapi Allah itu memberkati kehidupan kita, orang-orang percaya. Allah memberkati kita dengan berkelimpahan. Allah memberikan semuanya apa yang kita miliki. Untuk tujuannya Allah dipermuliakan. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar tidak tinggi hati, agar tidak memegahkan diri, agar tidak sombong, karena segala sesuatu kekayaan yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang lupa diri, lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah menentang orang congkak? Kencongkakan membawa pada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari tanah perbudakan. Dan kemudian kita melihat ternyata dosa kesombongan, dosa kecongkakan ini dari dulu sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh sombong, tinggi hati, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel ketika Tuhan bawa mereka dari tanah perbudakan melalui Musa, Allah ingatkan bahwa untuk menjauhi dosa kesombongan. Di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kita melihat Allah ingatkan kepada bangsa Israel, jangan mereka katakan bahwa semua yang mereka peroleh atas kekuatan mereka, atas kerja tangan mereka, semua yang mereka terima, semua kekayaan mereka karena usaha mereka. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa itu semua adalah yang dijanjikan Allah di dalam hidup mereka. Itu semua yang Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan bahwa jangan engkau beribadah sujud menyembah kepada Allah lain. Kadang-kadang kita mentuhankan apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita mentuhankan berkat kita, kekayaan kita, kemampuan kita. Dan kita sombong akan hal itu, kita congkak akan hal itu, kita memegahkan diri akan hal itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa kecongkakan itu membawa kita kepada kebinasaan. Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini. Dan kita melihat, kalau tadi kita melihat mengapa Allah menentang orang yang congkak. Karena orang yang congkak itu membuat seseorang lupa diri. Kecongkakan itu membuat kita binasa. Dan kita akan melihat mengapa Allah mengasihi orang yang rendah hati. Yang pertama, karena kerendahan hati tidak memegahkan diri. Orang yang rendah hati, yang tidak memegahkan diri akan sadar bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia peroleh, apa yang sedang dia nikmati sekarang itu tidak untuk disombongkan, tetapi untuk bersyukur. Kenapa? Karena semuanya itu yang dilimpahkan Tuhan, yang diberkati Tuhan atas kehidupannya, semua atas kemurahan hati Allah.
Bahkan orang yang rendah hati itu tidak saja mampu bersyukur untuk berkat Tuhan, tapi dia mampu untuk mengasihi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh mengajarkan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Allah mengajarkan kita saling mengasihi, bukan saling memegahkan diri. Membawa kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, membawa kasih Allah ke dalam dunia ini, tidak untuk kita memegahkan diri kita sendiri, tidak untuk kita menyombongkan diri kita sendiri. Karena orang yang sombong itu orang yang congkak, dia tidak mampu untuk melayani orang lain. Tetapi Allah perintahkan kita untuk kita saling mengasihi, membawa kasih Allah di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Yang kedua, orang yang rendah hati menerima janji Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita melihat Bapak Ibu, kecongkakan membawa kita ke dalam kebinasaan. Tetapi orang-orang yang rendah hati, firman Tuhan katakan, dia memperoleh ganjaran dari Tuhan. Tetapi ganjarannya itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah berusaha mengambil posisi Allah dengan kita memegahkan diri. Lebih baik kita merendahkan diri dan bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biar kiranya kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Kita terus dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi kehidupan kita dapat memberkati orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami kembali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk setiap didikan Tuhan, untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami. Pada saat ini firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup dengan kerendahan hati. Kami tidak memegahkan diri kami tidak menjadi orang-orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami pada hari ini untuk kami berubah Tuhan, untuk kami tidak memegahkan diri kami, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati terus keluarga GPDI El Shaddai Magelang, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, kesehatan, kekuatan dianugerahkan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu, bahkan Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.